Kasih jalan Satgas. Ibu Yani. Semua ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ganjar Mahfud. Merdeka. Merdeka. Yang saya muliakan dan saya banggakan, sama-sama kita cintai Profesor Dr. Mahfud sebagai calon wakil presiden yang hadir saat ini, gelar Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Tepuk tangan. Yang saya hormati, saya banggakan juga Mbak Yeni Wahid berserta seluruh tim pemenangan, tim yang dari TPN maupun para partai koalisi yang hadir di sini, dari Partai Perindo, dari Partai P3, dan dari Partai Hanura, dan seluruh pengurus DPD Provinsi Lampung serta DPD Lampung Timur, Dewan Pengurus Cabang Pdi Perjuangan Lampung Timur. Wabil khusus ada di sini adalah Mas Heri di sini. Kita tepuk tangan untuk Mas Heri. Ini penggagas, pemerkas, inisiator dan salah satu relawan dan yang mempunyai kebanggaan, kekuatan dan semangat dalam membawa Lampung Timur ini memenangkan nomor 3. Profesor Mahfud Batin Perkasa Saibani Niti Hukum dan Mbak Yeni hari ini telah berkumpul semua relawan di Lampung Timur sekitar 5.000. Ini gak ada sebagian sebetulnya. Mereka datang secara serentak, baru kemarin diberitahu oleh Mas Heri. Baru 1 hari saja sudah begini. Tepuk tangan untuk semua relawan semua. Gaspol, gaspol. Mereka datang hanya untuk apa? Untuk melihat wakil calon presiden RI tahun 2024 yang diusung oleh PDI Perjuangan, yang diusung oleh rakyat Lampung. Rakyat Lampung. Yang diusung juga oleh rakyat Lampung yang ada di Lampung Timur. Lampung Timur ini, timur adalah tempat matahari bercahaya. Karena itu kemenangan nomor 3 nanti kita harapkan mulai dari bercahayanya kekuatan kemenangan di Lampung Timur ini. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, mana semangatnya? Mana kehebatan Lampung Timur? Mana suara Lampung Timur? Lampung Timur hebat, Lampung Timur jaya. Mahfud MD.
para kita ke depan dipimpin oleh pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang mau memberantas korupsi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, karena Bapak Ibu sekalian, karena saudara-saudaraku sekalian, Indonesia ini telah menjadi salah satu dari 20 negara paling maju sedunia. Karena Bapak Ibu taat bayar pajak, karena Bapak Ibu setiap kali membeli beras, beli kaos, beli sepatu, beli makanan, beli sarung, beli sandal, Bapak Ibu sudah bayar pajak. Tapi kok rakyatnya masih saja belum sejahtera semuanya. Kenapa? Karena korupsi masih merajalela. Karena itu ke depan negara kita harus dipimpin. Nah, jadi Ganjar Mahfud mau melihat ke depan lebih ada kejujuran dalam pemerintahan. Siap kita dukung? Nah, saya mau ngajak kita semua nyanyi bareng-bareng, mau? Saya nyanyi dulu, nanti tirukan ya. Ambil bansosnya, ambil uangnya, tapi coblosnya nomor 3. Karena bansos sumbernya uang rakyat juga. Ya, rame-rame ya. Oke. Ambil bansosnya, ambil uangnya, coblosnya tetap nomor 3. Karena bansos sumbernya uang rakyat juga. Ya, kita tetap memilih berdasarkan hati nurani, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti saya sebagai seorang Muslim mengikuti dawuhnya Rasulullah SAW yang mengatakan kalau kita mau membuat keputusan maka harus istafti qalbak, ikutilah kata hati kita. Dan saya sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian hari ini dituntun oleh kata hatinya untuk berdiri bersama-sama kita semua untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Karena Ganjar Mahfud peduli dengan petani. Ganjar Mahfud tidak ingin petani itu terjerat hutang ketika gagal panen. Ganjar Mahfud tidak ingin nelayan ini masih merana, padahal Indonesia negara maritim terbesar di dunia. Ganjar Mahfud ingin anak-anak pesantren setara punya kesempatan untuk sukses di negara kita. Ganjar Mahfud ingin ibu-ibu rumah tangga tidak pusing karena harga-harga sembako yang tidak terjangkau oleh kantongnya. Ganjar Mahfud peduli dengan perempuan, memastikan bahwa perempuan terlindungi di masyarakat, tidak jadi korban trafficking, perdagangan perempuan, perdagangan orang, terlindungi dari kekerasan di masyarakat, anak-anak kita selamat semuanya. Itu komitmen dari Ganjar Mahfud. Kuncinya di mana, Bu? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, kita di sini ini bukan cuma dukung Ganjar Mahfud. Kita mendukung kepentingan kita semua yang kita titipkan kepada Ganjar dan Mahfud. Kepentingan akan negara yang lebih bersih, kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang mau duduk sejajar dengan rakyatnya, lesehan seperti Pak Ganjar, makan bersama-sama dengan rakyatnya. Kepentingan mendapatkan pemimpin seperti Pak Mahfud yang tidak mau kompromi dengan koruptor. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Ya, siapa yang mau menemani Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Kita.
Saudara sekalian, pemilu atau pemungutan suara sudah tinggal 2 minggu lagi. Hari ini tanggal 31, besok tanggal 1 dan tanggal 14 Februari kita semua harus datang ke TPS, tempat pemungutan suara, untuk memilih nomor berapa? 3. Janji ya? Ingatlah kata Nabi Muhammad, janji itu adalah hutang. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Kalau sudah berjanji, jangan berpura-pura lagi, mantapkan hati untuk memilih nomor 3. Ya, Ganjar Mahfud sukses gaspol, sat gaspol itu tadi. Gini, Ganjar Mahfud sat gaspol, Ganjar Mahfud menang, gitu ya. Ayo, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, bagus. Saudara sekalian, kalau benar Ganjar Mahfud itu diberi amanah oleh rakyat atas ridho Allah Tuhan yang Maha Kuasa, maka tentu kewajiban utama seorang pemimpin itu adalah memperhatikan atau mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tugas seorang pemimpin atau para pemimpin itu terhadap rakyatnya adalah membangun kesejahteraan atau kemaslahatannya. Angkat rakyat dari kesusahan, angkat rakyat dari kemiskinan, bawa Indonesia ini ke tengah dunia internasional secara bermartabat. Tidak dicatat sebagai pencari hutang melulu, tetapi negara ini harus bangun gagah di depan dunia internasional yang oleh Bung Karno dulu dikatakan ya berdaulat secara politik, gagah di dunia internasional, tidak hanya munduk-munduk, berdikari secara ekonomi, rakyatnya harus makmur dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu adalah Trisakti. Kalau di dalam konsep agama, pimpinan itu harus memiliki minimal 5 kriteria. 1, seorang pimpinan itu haruslah orang yang punya ilmu pengetahuan untuk memimpin. Yang kedua, harus bisa bersikap adil. Yang ketiga, harus punya harga diri, pemberani. Yang keempat, hidupnya sederhana sama dengan rakyatnya. Yang kelima, sehat lahir dan batinnya. Kasih jalan Satgas. Ibu Yani.
semua ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ganjar Mahfud, merdeka, merdeka. Yang saya muliakan dan saya banggakan, sama-sama kita cintai Profesor Dr. Mahfud sebagai calon wakil presiden yang hadir saat ini, gelar Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Tepuk tangan. Yang saya hormati, saya banggakan juga Mbak Yeni Wahid berserta seluruh tim pemenangan, tim yang dari TPN maupun para partai koalisi yang hadir di sini, dari Partai Perindo, dari Partai P3 dan dari Partai Hanura, dan seluruh pengurus DPD Provinsi Lampung serta DPD Lampung Timur, Dewan Pengurus Cabang Pdi Perjuangan Lampung Timur. Wabil khusus ada di sini adalah Mas Heri di sini. Kita tepuk tangan untuk Mas Heri. Ini penggagas, pemarkas, inisiator dan salah satu relawan dan yang mempunyai kebanggaan, kekuatan dan semangat dalam membawa Lampung Timur ini memenangkan nomor 3. Profesor Mahfud Batin Perkasa Saibani Niti Hukum dan Mbak Yeni hari ini telah berkumpul semua relawan di Lampung Timur sekitar 5.000. Ini gak ada sebagian sebetulnya. Mereka datang secara serta, baru kemarin diberitahu oleh Mas Heri. Baru 1 hari saja sudah begini. Tepuk tangan untuk semua relawan semua. Gaspol, gaspol. Mereka datang hanya untuk apa? Untuk melihat wakil calon presiden RI tahun 2024 yang diusung oleh PDI Perjuangan, yang diusung oleh rakyat Lampung. Rakyat Lampung yang diusung juga oleh rakyat Lampung yang ada di Lampung Timur. Lampung Timur ini, timur adalah tempat matahari bercahaya. Karena itu kemenangan nomor 3 nanti kita harapkan mulai dari bercahayanya kekuatan kemenangan di Lampung Timur ini. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, mana semangatnya? Mana kehebatan Lampung Timur? Mana suara Lampung Timur? Lampung Timur hebat, Lampung Timur jaya. Mahfud MD. Para Kita ke depan dipimpin oleh pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang mau memberantas korupsi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, karena Bapak Ibu sekalian, karena saudara-saudaraku sekalian, Indonesia ini telah menjadi salah satu dari 20 negara paling maju sedunia. Karena Bapak Ibu taat bayar pajak, karena Bapak Ibu setiap kali membeli beras, beli kaos, beli sepatu, beli makanan, beli sarung, beli sandal, Bapak Ibu sudah bayar pajak. Tapi kok rakyatnya masih saja belum sejahtera semuanya. Kenapa? Karena korupsi masih merajalela. Karena itu ke depan negara kita harus dipimpin. Nah, jadi Ganjar Mahfud mau melihat ke depan lebih ada kejujuran dalam pemerintahan. Siap kita dukung? Nah, saya mau ngajak kita semua nyanyi bareng-bareng, mau? Saya nyanyi dulu, nanti tirukan ya. Ambil bansosnya, ambil
uang rakyat juga. Ya, kita tetap memilih berdasarkan hati nurani Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti saya sebagai seorang muslim mengikuti dawuhnya Rasulullah SAW yang mengatakan kalau kita mau membuat keputusan maka harus istafti qalbak, ikutilah kata hati kita. Dan saya sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian hari ini dituntun oleh kata hatinya untuk berdiri bersama-sama kita semua untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Karena Ganjar Mahfud peduli dengan petani. Ganjar Mahfud tidak ingin petani itu terjerat hutang ketika gagal panen. Ganjar Mahfud tidak ingin nelayan ini masih merana, padahal Indonesia negara maritim terbesar di dunia. Ganjar Mahfud ingin anak-anak pesantren setara punya kesempatan untuk sukses di negara kita. Ganjar Mahfud ingin ibu-ibu rumah tangga tidak pusing karena harga-harga sembako yang tidak terjangkau oleh kantongnya. Ganjar Mahfud peduli dengan perempuan, memastikan bahwa perempuan terlindungi di masyarakat, tidak jadi korban trafficking, perdagangan perempuan, perdagangan orang, terlindungi dari kekerasan di masyarakat, anak-anak kita selamat semuanya. Itu komitmen dari Ganjar Mahfud. Kuncinya di mana, Bu? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, kita di sini ini bukan cuma dukung Ganjar Mahfud. Kita mendukung kepentingan kita semua yang kita titipkan kepada Ganjar dan Mahfud. Kepentingan akan negara yang lebih bersih. Kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang mau duduk sejajar dengan rakyatnya, lesehan seperti Pak Ganjar, makan bersama-sama dengan rakyatnya. Kepentingan mendapatkan pemimpin seperti Pak Mahfud yang tidak mau kompromi dengan koruptor. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Ya, siapa yang mau menemani Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Kita ini. Siapa yang mau berjuang untuk pemimpin yang bersih dan... Saudara sekalian, pemilu atau pemungutan suara sudah tinggal 2 minggu lagi. Hari ini tanggal 31, besok tanggal 1 dan tanggal 14 Februari kita semua harus datang ke TPS, tempat pemungutan suara, untuk memilih nomor berapa? 3. Janji ya? Janji. Ingatlah kata Nabi Muhammad, janji itu adalah hutang. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Kalau sudah berjanji, jangan berpura-pura lagi, mantapkan hati untuk memilih nomor 3. Ya, Ganjar Mahfud sukses gaspol, sat gaspol itu tadi. Gini, Ganjar Mahfud sat gaspol, Ganjar Mahfud menang, gitu ya. Ayo, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, bagus. Saudara sekalian, kalau benar Ganjar Mahfud itu diberi amanah oleh rakyat atas ridho Allah Tuhan yang Maha Kuasa, maka tentu kewajiban utama seorang pemimpin itu adalah memperhatikan atau mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah.
Tugas seorang pemimpin atau para pemimpin itu terhadap rakyatnya adalah membangun kesejahteraan atau kemaslahatannya. Angkat rakyat dari kesusahan, angkat rakyat dari kemiskinan. Bawa Indonesia ini ke tengah dunia internasional secara bermartabat. Tidak dicatat sebagai pencari hutang melulu, tetapi negara ini harus bangun gagah di depan dunia internasional yang oleh Bung Karno dulu dikatakan ya berdaulat secara politik, gagah di dunia internasional, tidak hanya munduk-munduk, berdikari secara ekonomi, rakyatnya harus makmur dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu adalah Trisakti. Kalau di dalam konsep agama, pimpinan itu harus memiliki minimal 5 kriteria. 1, seorang pimpinan itu haruslah orang yang punya ilmu pengetahuan untuk memimpin. Yang kedua, harus bisa bersikap adil. Yang ketiga, harus punya harga diri, pemberani. Yang keempat, hidupnya sederhana sama dengan rakyatnya. Yang kelima, sehat lahir dan batinnya. Kasih jalan Satgas. Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ganjar Mahfud, merdeka, merdeka. Yang saya muliakan dan saya banggakan, sama-sama kita cintai Profesor Dr. Mahfud sebagai calon wakil presiden yang hadir saat ini, gelar Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Tepuk tangan. Yang saya hormati, saya banggakan juga Mbak Yeni Wahid berserta seluruh tim pemenangan, tim yang dari TPN maupun para partai koalisi yang hadir di sini, dari Partai Perindo, dari Partai P3 dan dari Partai Hanura, dan seluruh pengurus DPD,
Provinsi Lampung serta DPD Lampung Timur, Dewan Pengurus Cabang PDI Perjuangan Lampung Timur. Wabil khusus ada di sini adalah Mas Heri di sini. Kita tepuk tangan untuk Mas Heri. Ini penggagas, pemarkas, inisiator dan salah satu relawan dan yang mempunyai kebanggaan, kekuatan dan semangat dalam membawa Lampung Timur ini memenangkan nomor 3. Profesor Mahfud Batin Perkasa Pendiri Hukum dan Mbak Yeni hari ini telah berkumpul semua relawan di Lampung Timur sekitar 5.000. Ini gak ada sebagian sebetulnya. Mereka datang secara tetap, baru kemarin diberitahu oleh Mas Heri. Baru 1 hari saja sudah begini. Tepuk tangan untuk semua relawan semua. Gaspol, gaspol. Mereka datang hanya untuk apa? Untuk melihat wakil calon presiden RI tahun 2024 yang diusung oleh PDI Perjuangan, yang diusung oleh rakyat Lampung, yang diusung juga oleh rakyat Lampung yang ada di Lampung Timur. Lampung Timur ini, timur adalah tempat matahari bercahaya. Karena itu kemenangan nomor 3 nanti kita harapkan mulai dari bercahayanya kekuatan kemenangan di Lampung Timur ini. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, mana semangatnya? Mana kehebatan Lampung Timur? Mana suara Lampung Timur? Lampung Timur hebat, Lampung Timur jaya. Mahfud MD. Kita ke depan dipimpin oleh pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang mau memberantas korupsi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, karena Bapak Ibu sekalian, karena saudara-saudaraku sekalian, Indonesia ini telah menjadi salah satu dari 20 negara paling maju sedunia. Karena Bapak Ibu taat bayar pajak, karena Bapak Ibu setiap kali membeli beras, beli kaos, beli sepatu, beli makanan, beli sarung, beli sandal, Bapak Ibu sudah bayar pajak. Tapi kok rakyatnya masih saja belum sejahtera semuanya. Kenapa? Karena korupsi masih merajalela. Karena itu ke depan negara kita harus dipimpin. Nah, jadi Ganjar Mahfud mau melihat ke depan lebih ada kejujuran dalam pemerintahan. Siap kita dukung? Nah, saya mau ngajak kita semua nyanyi bareng-bareng, mau? Saya nyanyi dulu, nanti tirukan ya. Ambil bansosnya, ambil uangnya, tapi coblosnya nomor 3. Karena bansos sumbernya uang rakyat juga. Ya, rame-rame ya. Oke. Ambil bansosnya, ambil uangnya, coblosnya tetap nomor 3. Karena bansos sumbernya uang rakyat juga. Ya, kita tetap memilih berdasarkan hati nurani, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti saya sebagai seorang Muslim mengikuti dawuhnya Rasulullah SAW yang mengatakan kalau kita mau membuat keputusan maka harus istafti qalbak, ikutilah kata hati kita. Dan saya sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian hari ini dituntun oleh kata hatinya untuk berdiri bersama-sama kita semua untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Karena Ganjar Mahfud peduli dengan petani. Ganjar Mahfud tidak ingin petani itu terjerat hutang ketika gagal panen. Ganjar Mahfud tidak ingin nelayan ini masih merana, padahal Indonesia negara maritim terbesar di dunia.
negara kita. Amin. Ganjar Mahfud ingin ibu-ibu rumah tangga tidak pusing karena harga-harga sembako yang tidak terjangkau oleh kantongnya. Ganjar Mahfud peduli dengan perempuan, memastikan bahwa perempuan terlindungi di masyarakat, tidak jadi korban trafficking, perdagangan perempuan, perdagangan orang, terlindungi dari kekerasan di masyarakat. Anak-anak kita selamat semuanya. Itu komitmen dari Ganjar Mahfud. Kuncinya di mana, Bu? Penegakan? 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 Siapa orangnya? Siapa orangnya? Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, kita di sini ini bukan cuma dukung Ganjar Mahfud. Kita mendukung kepentingan kita semua yang kita titipkan kepada Ganjar dan Mahfud. Kepentingan akan negara yang lebih bersih. Kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang mau duduk sejajar dengan rakyatnya, lesehan seperti Pak Ganjar, makan bersama-sama dengan rakyatnya. Kepentingan mendapatkan pemimpin seperti Pak Mahfud yang tidak mau kompromi dengan koruptor. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Ya, siapa yang mau menemani Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Kita ini. Siapa yang mau berjuang untuk pemimpin yang bersih dan... Saudara sekalian, pemilu atau pemungutan suara sudah tinggal 2 minggu lagi. Hari ini tanggal 31, besok tanggal 1 dan tanggal 14 Februari kita semua harus datang ke TPS, tempat pemungutan suara, untuk memilih nomor berapa? 3. Janji ya? Ingatlah kata Nabi Muhammad, janji itu adalah hutang. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Kalau sudah berjanji, jangan berpura-pura lagi, mantapkan hati untuk memilih nomor 3. Ya, Ganjar Mahfud sukses gaspol, sat gaspol itu tadi. Gini, Ganjar Mahfud sat gaspol, Ganjar Mahfud menang, gitu ya. Ayo, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, bagus. Saudara sekalian, kalau benar Ganjar Mahfud itu diberi amanah oleh rakyat atas ridho Allah Tuhan yang Maha Kuasa, maka tentu kewajiban utama seorang pemimpin itu adalah memperhatikan atau mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tugas seorang pemimpin atau para pemimpin itu terhadap rakyatnya adalah membangun kesejahteraan atau kemaslahatannya. Angkat rakyat dari kesusahan, angkat rakyat dari kemiskinan. Bawa Indonesia ini ke tengah dunia internasional secara bermartabat. Tidak dicatat sebagai pencari hutang melulu, tetapi negara ini harus bangun gagah di depan dunia internasional yang oleh Bung Karno dulu dikatakan ya berdaulat secara politik, gagah di dunia internasional, tidak hanya munduk-munduk. Berdikari secara ekonomi, rakyatnya harus makmur dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu adalah Trisakti. Kalau di dalam konsep agama, pimpinan itu harus memiliki minimal 5 kriteria.
Satu, seorang pimpinan itu haruslah orang yang punya ilmu pengetahuan untuk memimpin. Yang kedua, harus bisa bersikap adil. Yang ketiga, harus punya harga diri, pemberani. Yang keempat, hidupnya sederhana sama dengan rakyatnya. Yang kelima, sehat lahir dan batinnya. Kasih jalan Satgas. Ibu Yani. Ganjar Mahfud. Timur mana? Gabung. Semua ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ganjar Mahfud. Merdeka. Merdeka. Yang saya muliakan dan saya banggakan, sama-sama kita cintai Profesor Dr. Mahfud sebagai calon wakil presiden yang hadir saat ini, gelar Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Tepuk tangan. Yang saya hormati, saya banggakan juga Mbak Yeni Wahid berserta seluruh tim pemenangan, tim yang dari TPN maupun para partai koalisi yang hadir di sini, dari Partai Perindo, dari Partai P3 dan dari Partai Hanura, dan seluruh pengurus DPD Provinsi Lampung serta DPD Lampung Timur, Dewan Pengurus Cabang Pdi Perjuangan Lampung Timur. Wabil khusus ada di sini adalah Mas Heri di sini. Kita tepuk tangan untuk Mas Heri. Ini penggagas, pemarkas, inisiator dan salah satu relawan dan yang mempunyai kebanggaan, kekuatan dan semangat dalam membawa Lampung Timur ini memenangkan nomor 3. Profesor Mahfud Batin Perkasa Saibani Niti Hukum dan Mbak Yeni hari ini telah berkumpul semua relawan di Lampung Timur sekitar 5.000. Ini gak ada sebagian sebetulnya. Mereka datang secara serentak, baru kemarin diberitahu oleh Mas Heri. Baru 1 hari saja sudah begini. Tepuk tangan untuk semua relawan semua. Gaspol, gaspol. Mereka datang hanya untuk apa? Untuk melihat wakil calon presiden RI tahun 2024 yang diusung oleh PDI Perjuangan, yang diusung oleh rakyat Lampung. Rakyat Lampung yang diusung juga oleh rakyat Lampung yang ada di Lampung Timur.
Lampung Timur ini, timur adalah tempat matahari bercahaya. Karena itu kemenangan nomor 3 nanti kita harapkan mulai dari bercahayanya kekuatan kemenangan di Lampung Timur ini. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, mana semangatnya, mana kehebatan Lampung Timur, mana suara Lampung Timur. Lampung Timur hebat, Lampung Timur jaya, Mahfud MD. Para Kita ke depan dipimpin oleh pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang mau memberantas korupsi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, karena Bapak Ibu sekalian, karena saudara-saudaraku sekalian, Indonesia ini telah menjadi salah satu dari 20 negara paling maju sedunia. Karena Bapak Ibu taat bayar pajak, karena Bapak Ibu setiap kali membeli beras, beli kaos, beli sepatu, beli makanan, beli sarung, beli sandal, Bapak Ibu sudah bayar pajak. Tapi kok rakyatnya masih saja belum sejahtera semuanya. Kenapa? Karena korupsi masih merajalela. Karena itu ke depan negara kita harus dipimpin. Nah, jadi Ganjar Mahfud mau melihat ke depan lebih ada kejujuran dalam pemerintahan. Siap kita dukung? Nah, saya mau ngajak kita semua nyanyi bareng-bareng, mau? Saya nyanyi dulu, nanti tirukan ya. Ambil bansosnya, ambil uangnya, tapi coblosnya nomor 3. Karena bansos sumbernya uang rakyat juga. Ya, rame-rame ya. Oke. Ambil bansosnya, ambil uangnya, coblosnya tetap nomor 3. Karena bansos sumbernya uang rakyat juga. Ya, kita tetap memilih berdasarkan hati nurani, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti saya sebagai seorang Muslim mengikuti dawuhnya Rasulullah SAW yang mengatakan kalau kita mau membuat keputusan maka harus istafti qalbak, ikutilah kata hati kita. Dan saya sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian hari ini dituntun oleh kata hatinya untuk berdiri bersama-sama kita semua untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Karena Ganjar Mahfud peduli dengan petani. Ganjar Mahfud tidak ingin petani itu terjerat hutang ketika gagal panen. Ganjar Mahfud tidak ingin nelayan ini masih merana, padahal Indonesia negara maritim terbesar di dunia. Ganjar Mahfud ingin anak-anak pesantren setara punya kesempatan untuk sukses di negara kita. Ganjar Mahfud ingin ibu-ibu rumah tangga tidak pusing karena harga-harga sembako yang tidak terjangkau oleh kantongnya. Ganjar Mahfud peduli dengan perempuan, memastikan bahwa perempuan terlindungi di masyarakat, tidak jadi korban trafficking, perdagangan perempuan, perdagangan orang, terlindungi dari kekerasan di masyarakat, anak-anak kita selamat semuanya. Itu komitmen dari Ganjar Mahfud. Kuncinya di mana, Bu? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, kita di sini ini bukan cuma dukung Ganjar Mahfud. Kita mendukung kepentingan kita semua yang kita titipkan kepada Ganjar dan Mahfud.
kepentingan akan negara yang lebih bersih, kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang mau duduk sejajar dengan rakyatnya, lesehan seperti Pak Ganjar, makan bersama-sama dengan rakyatnya, kepentingan mendapatkan pemimpin seperti Pak Mahfud yang tidak mau kompromi dengan koruptor. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Ya, siapa yang mau menemani Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Kita ini. Siapa yang mau berjuang untuk pemimpin yang bersih dan... Saudara sekalian, pemilu atau pemungutan suara sudah tinggal 2 minggu lagi. Hari ini tanggal 31, besok tanggal 1 dan tanggal 14 Februari kita semua harus datang ke TPS, tempat pemungutan suara, untuk memilih nomor berapa? 3. Janji ya? Janji. Ingatlah kata Nabi Muhammad, janji itu adalah hutang. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Kalau sudah berjanji, jangan berpura-pura lagi, mantapkan hati untuk memilih nomor 3. Ya, Ganjar Mahfud sukses gaspol, sat gaspol itu tadi. Gini, Ganjar Mahfud sat gaspol, Ganjar Mahfud menang, gitu ya. Ayo, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, bagus. Saudara sekalian, kalau benar Ganjar Mahfud itu diberi amanah oleh rakyat atas ridho Allah Tuhan yang Maha Kuasa, maka tentu kewajiban utama seorang pemimpin itu adalah memperhatikan atau mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tugas seorang pemimpin atau para pemimpin itu terhadap rakyatnya adalah membangun kesejahteraan atau kemaslahatannya. Angkat rakyat dari kesusahan, angkat rakyat dari kemiskinan. Bawa Indonesia ini ke tengah dunia internasional secara bermartabat. Tidak dicatat sebagai pencari hutang melulu, tetapi negara ini harus bangun gagah di depan dunia internasional yang oleh Bung Karno dulu dikatakan ya berdaulat secara politik, gagah di dunia internasional, tidak hanya munduk-munduk. Berdikari secara ekonomi, rakyatnya harus makmur dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu adalah Trisakti. Kalau di dalam konsep agama, pimpinan itu harus memiliki minimal 5 kriteria. 1, seorang pimpinan itu haruslah orang yang punya ilmu pengetahuan untuk memimpin. Yang kedua, harus bisa bersikap adil. Yang ketiga, harus punya harga diri, pemberani. Yang keempat, hidupnya sederhana sama dengan rakyatnya. Yang kelima, sehat lahir dan batinnya.
Kasih jalan Satgas. Ibu Yani. Ganjar Mahfud. Lampung Timur mana? Lampung. Semua ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ganjar Mahfud. Merdeka. Merdeka. Yang saya muliakan dan saya banggakan, sama-sama kita cintai Profesor Dr. Mahfud sebagai calon wakil presiden yang hadir saat ini, gelar Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Tepuk tangan. Yang saya hormati, saya banggakan juga Mbak Yeni Wahid berserta seluruh tim pemenangan, tim yang dari TPN maupun para partai koalisi yang hadir di sini, dari Partai Perindo, dari Partai P3 dan dari Partai Hanura, dan seluruh pengurus DPD Provinsi Lampung serta DPD Lampung Timur, Dewan Pengurus Cabang PDI Perjuangan Lampung Timur. Wabil khusus ada di sini adalah Mas Heri di sini. Kita tepuk tangan untuk Mas Heri. Ini penggagas, pemarkas, inisiator dan salah satu relawan dan yang mempunyai kebanggaan, kekuatan dan semangat dalam membawa Lampung Timur ini memenangkan nomor 3. Profesor Mahfud Batin Perkasa Saibani Hukum dan Mbak Yeni hari ini telah berkumpul semua relawan di Lampung Timur sekitar 5.000. Ini gak ada sebagian sebetulnya. Mereka datang secara tetap, baru kemarin diberitahu oleh Mas Heri. Baru 1 hari saja sudah begini. Tepuk tangan untuk semua relawan semua. Gaspol, gaspol. Mereka datang hanya untuk apa? Untuk melihat wakil calon presiden RI tahun 2024 yang diusung oleh PDI Perjuangan, yang diusung oleh rakyat Lampung. Rakyat Lampung yang diusung juga oleh rakyat Lampung yang ada di Lampung Timur. Lampung Timur ini, timur adalah tempat matahari bercahaya. Karena itu kemenangan nomor 3 nanti kita harapkan mulai dari bercahayanya kekuatan kemenangan di Lampung Timur ini. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Mana semangatnya? Mana kehebatan Lampung Timur? Mana suara Lampung Timur? Lampung Timur hebat. Lampung Timur jaya. Mahfud MD. Kita ke depan dipimpin oleh pemimpin yang dekat dengan rakyat. Pemimpin yang mau memberantas korupsi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, karena Bapak Ibu sekalian, karena saudara-saudaraku sekalian, Indonesia ini telah menjadi
salah satu dari 20 negara paling maju sedunia. Karena Bapak Ibu taat bayar pajak, karena Bapak Ibu setiap kali membeli beras, beli kaos, beli sepatu, beli makanan, beli sarung, beli sandal, Bapak Ibu sudah bayar pajak. Tapi kok rakyatnya masih saja belum sejahtera semuanya. Kenapa? Karena korupsi masih merajalela. Karena itu ke depan negara kita harus dipimpin. Nah, jadi Ganjar Mahfud mau melihat ke depan lebih ada kejujuran dalam pemerintahan. Siap kita dukung? Nah, saya mau ngajak kita semua nyanyi bareng-bareng, mau? Saya nyanyi dulu, nanti tirukan ya. Ambil bansosnya, ambil uangnya, tapi coblosnya nomor 3. Karena bansos sumbernya uang rakyat juga. Ya, rame-rame ya. Oke. Ambil bansosnya, ambil uangnya, coblosnya tetap nomor 3. Karena bansos sumbernya uang rakyat juga. Ya, kita tetap memilih berdasarkan hati nurani, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti saya sebagai seorang Muslim mengikuti dawuhnya Rasulullah SAW yang mengatakan kalau kita mau membuat keputusan maka harus istafti qalbak, ikutilah kata hati kita. Dan saya sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian hari ini dituntun oleh kata hatinya untuk berdiri bersama-sama kita semua untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Karena Ganjar Mahfud peduli dengan petani. Ganjar Mahfud tidak ingin petani itu terjerat hutang ketika gagal panen. Ganjar Mahfud tidak ingin nelayan ini masih merana, padahal Indonesia negara maritim terbesar di dunia. Ganjar Mahfud ingin anak-anak pesantren setara punya kesempatan untuk sukses di negara kita. Ganjar Mahfud ingin ibu-ibu rumah tangga tidak pusing karena harga-harga sembako yang tidak terjangkau oleh kantongnya. Ganjar Mahfud peduli dengan perempuan, memastikan bahwa perempuan terlindungi di masyarakat, tidak jadi korban trafficking, perdagangan perempuan, perdagangan orang, terlindungi dari kekerasan di masyarakat, anak-anak kita selamat semuanya. Itu komitmen dari Ganjar Mahfud. Kuncinya di mana, Bu? Penegakan, penegakan, penegakan. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, kita di sini ini bukan cuma dukung Ganjar Mahfud. Kita mendukung kepentingan kita semua yang kita titipkan kepada Ganjar dan Mahfud. Kepentingan akan negara yang lebih bersih, kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang mau duduk sejajar dengan rakyatnya, lesehan seperti Pak Ganjar, makan bersama-sama dengan rakyatnya. Kepentingan mendapatkan pemimpin seperti Pak Mahfud yang tidak mau kompromi dengan koruptor. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Ya, siapa yang mau menemani Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Kita ini. Siapa yang mau berjuang untuk pemimpin yang bersih dan... Saudara sekalian, pemilu atau pemungutan suara sudah tinggal 2 minggu lagi. Hari ini tanggal 31, besok tanggal 1 dan tanggal 14 Februari kita semua
harus datang ke TPS, tempat pemungutan suara, untuk memilih nomor berapa? 3. Janji ya? Ingatlah kata Nabi Muhammad, janji itu adalah hutang. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Kalau sudah berjanji, jangan berpura-pura lagi, mantapkan hati untuk memilih nomor 3. Ya, Ganjar Mahfud Satgas Gaspol, Satset Gaspol itu tadi. Gini, Ganjar Mahfud Satset Gaspol, Ganjar Mahfud menang menang menang, gitu ya. Ayo, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, bagus. Saudara sekalian, kalau benar Ganjar Mahfud itu diberi amanah oleh rakyat atas ridho Allah Tuhan yang Maha Kuasa, maka tentu kewajiban utama seorang pemimpin itu adalah memperhatikan atau mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tugas seorang pemimpin atau para pemimpin itu terhadap rakyatnya adalah membangun kesejahteraan atau kemaslahatannya. Angkat rakyat dari kesusahan, angkat rakyat dari kemiskinan, bawa Indonesia ini ke tengah dunia internasional secara bermartabat. Tidak dicatat sebagai pencari hutang melulu, tetapi negara ini harus bangun gagah di depan dunia internasional yang oleh Bung Karno dulu dikatakan ya berdaulat secara politik, gagah di dunia internasional, tidak hanya munduk-munduk, berdikari secara ekonomi, rakyatnya harus makmur dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu adalah Trisakti. Kalau di dalam konsep agama, pimpinan itu harus memiliki minimal 5 kriteria. 1, seorang pimpinan itu haruslah orang yang punya ilmu pengetahuan untuk memimpin. Yang kedua, harus bisa bersikap adil. Yang ketiga, harus punya harga diri, pemberani. Yang keempat, hidupnya sederhana sama dengan rakyatnya. Yang kelima, sehat lahir dan batinnya. Kasih jalan Satgas. Ibu Yani. Oke, Pak.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ganjar Mahfud, merdeka, merdeka. Yang saya muliakan dan saya banggakan, sama-sama kita cintai Profesor Dr. Mahfud sebagai calon wakil presiden yang hadir saat ini. Gelar Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Tepuk tangan. Yang saya hormati, saya banggakan juga Mbak Yeni Wahid berserta seluruh tim pemenangan, tim yang dari TPN maupun para partai koalisi yang hadir di sini, dari Partai Perindo, dari Partai P3 dan dari Partai Hanura, dan seluruh pengurus DPD Provinsi Lampung serta DPD Lampung Timur, Dewan Pengurus Cabang Pdi Perjuangan Lampung Timur. Wabil khusus ada di sini adalah Mas Heri di sini. Kita tepuk tangan untuk Mas Heri. Ini penggagas, pemarkas, inisiator dan salah satu relawan dan yang mempunyai kebanggaan, kekuatan dan semangat dalam membawa Lampung Timur ini memenangkan nomor 3. Profesor Mahfud Batin Perkasa Saibani Niti Hukum dan Mbak Yeni hari ini telah berkumpul semua relawan di Lampung Timur sekitar 5.000. Ini gak ada sebagian sebetulnya. Mereka datang secara serentak, baru kemarin diberitahu oleh Mas Heri. Baru 1 hari saja sudah begini. Tepuk tangan untuk semua relawan semua. Gaspol, gaspol. Mereka datang hanya untuk apa? Untuk melihat wakil calon presiden RI tahun 2024 yang diusung oleh PDI Perjuangan, yang diusung oleh rakyat Lampung. Rakyat Lampung yang diusung juga oleh rakyat Lampung yang ada di Lampung Timur. Lampung Timur ini, timur adalah tempat matahari bercahaya. Karena itu kemenangan nomor 3 nanti kita harapkan mulai dari bercahayanya kekuatan kemenangan di Lampung Timur ini. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, mana semangatnya? Mana kehebatan Lampung Timur? Mana suara Lampung Timur? Lampung Timur hebat, Lampung Timur jaya. Mahfud MD. Kita ke depan dipimpin oleh pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang mau memberantas korupsi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, karena Bapak Ibu sekalian, karena saudara-saudaraku sekalian, Indonesia ini telah menjadi salah satu dari 20 negara paling maju sedunia. Karena Bapak Ibu taat bayar pajak, karena Bapak Ibu setiap kali membeli beras, beli kaos, beli sepatu, beli makanan, beli sarung, beli sandal, Bapak Ibu sudah bayar pajak. Tapi kok rakyatnya masih saja belum sejahtera semuanya. Kenapa? Karena korupsi masih merajalela. Karena itu ke depan negara kita harus dipimpin. Nah, jadi Ganjar Mahfud mau melihat ke depan lebih ada kejujuran dalam pemerintahan. Siap kita dukung? Nah, saya mau ngajak kita semua nyanyi bareng-bareng, mau? Saya nyanyi dulu, nanti tirukan ya. Ambil bansosnya, ambil uangnya, tapi coblosnya nomor 3. Karena bansos sumbernya uang rakyat juga. Ya, rame-rame ya. Oke. Ambil bansosnya, ambil uangnya, coblosnya tetap nomor 3. Karena bansos sumbernya uang rakyat juga.
nurani Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti saya sebagai seorang muslim mengikuti dawuhnya Rasulullah SAW yang mengatakan kalau kita mau membuat keputusan maka harus istafti qalbak, ikutilah kata hati kita. Dan saya sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian hari ini dituntun oleh kata hatinya untuk berdiri bersama-sama kita semua untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Karena Ganjar Mahfud peduli dengan petani. Ganjar Mahfud tidak ingin petani itu terjerat hutang ketika gagal panen. Ganjar Mahfud tidak ingin nelayan ini masih merana, padahal Indonesia negara maritim terbesar di dunia. Ganjar Mahfud ingin anak-anak pesantren setara punya kesempatan untuk sukses di negara kita. Ganjar Mahfud ingin ibu-ibu rumah tangga tidak pusing karena harga-harga sembako yang tidak terjangkau oleh kantongnya. Ganjar Mahfud peduli dengan perempuan, memastikan bahwa perempuan terlindungi di masyarakat, tidak jadi korban trafficking, perdagangan perempuan, perdagangan orang, terlindungi dari kekerasan di masyarakat, anak-anak kita selamat semuanya. Itu komitmen dari Ganjar Mahfud. Kuncinya di mana, Bu? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, kita di sini ini bukan cuma dukung Ganjar Mahfud. Kita mendukung kepentingan kita semua yang kita titipkan kepada Ganjar dan Mahfud. Kepentingan akan negara yang lebih bersih. Kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang mau duduk sejajar dengan rakyatnya, lesehan seperti Pak Ganjar, makan bersama-sama dengan rakyatnya. Kepentingan mendapatkan pemimpin seperti Pak Mahfud yang tidak mau kompromi dengan koruptor. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Ya, siapa yang mau menemani Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Kita ini. Siapa yang mau berjuang untuk pemimpin yang bersih dan... Saudara sekalian, pemilu atau pemungutan suara sudah tinggal 2 minggu lagi. Hari ini tanggal 31, besok tanggal 1 dan tanggal 14 Februari kita semua harus datang ke TPS, tempat pemungutan suara, untuk memilih nomor berapa? 3. Janji ya? Ingatlah kata Nabi Muhammad, janji itu adalah hutang. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Kalau sudah berjanji, jangan berpura-pura lagi, mantapkan hati untuk memilih nomor 3. Ya, Ganjar Mahfud sukses gaspol, sat gaspol itu tadi. Gini, Ganjar Mahfud sat gaspol, Ganjar Mahfud menang, gitu ya. Ayo, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, bagus. Saudara sekalian, kalau benar Ganjar Mahfud itu diberi amanah oleh rakyat atas ridho Allah Tuhan yang Maha Kuasa, maka tentu kewajiban utama seorang pemimpin itu adalah memperhatikan atau mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tugas seorang pemimpin atau para pemimpin itu terhadap rakyatnya adalah membangun kesejahteraan atau kemaslahatannya.
angkat rakyat dari kesusahan, angkat rakyat dari kemiskinan, bawa Indonesia ini ke tengah dunia internasional secara bermartabat, tidak dicatat sebagai pencari hutang melulu, tetapi negara ini harus bangun gagah di depan dunia internasional yang oleh Bung Karno dulu dikatakan ya berdaulat secara politik, gagah di dunia internasional, tidak hanya munduk-munduk, berdikari secara ekonomi, rakyatnya harus makmur dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu adalah Trisakti. Kalau di dalam konsep agama, pimpinan itu harus memiliki minimal 5 kriteria. 1, seorang pimpinan itu haruslah orang yang punya ilmu pengetahuan untuk memimpin. Yang kedua, harus bisa bersikap adil. Yang ketiga, harus punya harga diri, pemberani. Yang keempat, hidupnya sederhana sama dengan rakyatnya. Yang kelima, sehat lahir dan batinnya. Kasih jalan Satgas. Ibu Yani. Semua ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ganjar Mahfud. Merdeka. Merdeka. Yang saya banggakan dan saya banggakan, sama-sama kita cintai Profesor Dr. Mahfud sebagai calon wakil presiden yang hadir saat ini, gelar Batin Perkasa Saibani Niti Hukum. Tepuk tangan. Yang saya hormati, saya banggakan juga Mbak Yeni Wahid berserta seluruh tim pemenangan, tim yang dari TPN maupun para partai koalisi yang hadir di sini, dari Partai Perindo, dari Partai P3 dan dari Partai Hanura, dan seluruh pengurus DPD Provinsi Lampung serta DPD Lampung Timur, Dewan Pengurus Cabang Pdi Perjuangan Lampung Timur.
Wabil khusus ada di sini adalah Mas Heri di sini. Kita tepuk tangan untuk Mas Heri. Ini penggagas, pemerkas, inisiator dan salah satu relawan dan yang mempunyai kebanggaan, kekuatan dan semangat dalam membawa Lapak Tidur ini memenangkan nomor 3. Profesor Mahfud Batin Perkasa Jabani Hukum dan Mbak Yeni hari ini telah berkumpul semua relawan di Lampung Timur sekitar 5.000. Ini gak ada sebagian sebetulnya. Mereka datang secara serentak, baru kemarin diberitahu oleh Mas Heri. Baru 1 hari saja sudah begini. Tepuk tangan untuk semua relawan semua. Gaspol, gaspol. Mereka datang hanya untuk apa? Untuk melihat wakil calon presiden RI tahun 2024 yang diusung oleh PDI Perjuangan, yang diusung oleh rakyat Lampung, yang diusung juga oleh rakyat Lampung yang ada di Lampung Timur. Lampung Timur ini, timur adalah tempat matahari bercahaya. Karena itu kemenangan nomor 3 nanti kita harapkan mulai dari bercahayanya kekuatan kemenangan di Lampung Timur ini. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, mana semangatnya? Mana kehebatan Lampung Timur? Mana suara Lampung Timur? Lampung Timur hebat, Lampung Timur jaya, Mahfud MD. Kita ke depan dipimpin oleh pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang mau memberantas korupsi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, karena Bapak Ibu sekalian, karena saudara-saudaraku sekalian, Indonesia ini telah menjadi salah satu dari 20 negara paling maju sedunia. Karena Bapak Ibu taat bayar pajak, karena Bapak Ibu setiap kali membeli beras, beli kaos, beli sepatu, beli makanan, beli sarung, beli sandal, Bapak Ibu sudah bayar pajak. Tapi kok rakyatnya masih saja belum sejahtera semuanya. Kenapa? Karena korupsi masih merajalela. Karena itu ke depan negara kita harus dipimpin. Nah, jadi Ganjar Mahfud mau melihat ke depan lebih ada kejujuran dalam pemerintahan. Siap kita dukung? Nah, saya mau ngajak kita semua nyanyi bareng-bareng, mau? Saya nyanyi dulu, nanti tirukan ya. Ambil bansosnya, ambil uangnya, tapi coblosnya nomor 3. Karena bansos sumbernya uang rakyat juga. Ya, rame-rame ya. Oke. Ambil bansosnya, ambil uangnya, coblosnya tetap nomor 3. Karena bansos sumbernya uang rakyat juga. Ya, kita tetap memilih berdasarkan hati nurani, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti saya sebagai seorang Muslim mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW yang mengatakan kalau kita mau membuat keputusan maka harus istafti qalbak, ikutilah kata hati kita. Dan saya sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian hari ini dituntun oleh kata hatinya untuk berdiri bersama-sama kita semua untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Karena Ganjar Mahfud peduli dengan petani. Ganjar Mahfud tidak ingin petani itu terjerat hutang ketika gagal panen. Ganjar Mahfud tidak ingin nelayan ini masih merana, padahal Indonesia negara maritim terbesar di dunia. Ganjar Mahfud ingin anak-anak pesantren setara punya kesempatan untuk sukses
negara kita. Amin. Ganjar Mahfud ingin ibu-ibu rumah tangga tidak pusing karena harga-harga sembako yang tidak terjangkau oleh kantongnya. Ganjar Mahfud peduli dengan perempuan, memastikan bahwa perempuan terlindungi di masyarakat, tidak jadi korban trafficking, perdagangan perempuan, perdagangan orang, terlindungi dari kekerasan di masyarakat. Anak-anak kita selamat semuanya. Itu komitmen dari Ganjar Mahfud. Kuncinya di mana, Bu? Penegakan? 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 Siapa orangnya? Siapa orangnya? Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, kita di sini ini bukan cuma dukung Ganjar Mahfud. Kita mendukung kepentingan kita semua yang kita titipkan kepada Ganjar dan Mahfud. Kepentingan akan negara yang lebih bersih, kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang mau duduk sejajar dengan rakyatnya, lesehan seperti Pak Ganjar, makan bersama-sama dengan rakyatnya. Kepentingan mendapatkan pemimpin seperti Pak Mahfud yang tidak mau kompromi dengan koruptor. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Ya, siapa yang mau menemani Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Kita ini. Siapa yang mau berjuang untuk pemimpin yang bersih dan... Saudara sekalian, pemilu atau pemungutan suara sudah tinggal 2 minggu lagi. Hari ini tanggal 31, besok tanggal 1 dan tanggal 14 Februari kita semua harus datang ke TPS, tempat pemungutan suara, untuk memilih nomor berapa? 3. Janji ya? Ingatlah kata Nabi Muhammad, janji itu adalah hutang. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Kalau sudah berjanji, jangan berpura-pura lagi, mantapkan hati untuk memilih nomor 3. Ya, Ganjar Mahfud sukses gaspol, sat gaspol itu tadi. Gini, Ganjar Mahfud sat gaspol, Ganjar Mahfud menang, gitu ya. Ayo, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, bagus. Saudara sekalian, kalau benar Ganjar Mahfud itu diberi amanah oleh rakyat atas ridho Allah Tuhan yang Maha Kuasa, maka tentu kewajiban utama seorang pemimpin itu adalah memperhatikan atau mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tugas seorang pemimpin atau para pemimpin itu terhadap rakyatnya adalah membangun kesejahteraan atau kemaslahatannya. Angkat rakyat dari kesusahan, angkat rakyat dari kemiskinan. Bawa Indonesia ini ke tengah dunia internasional secara bermartabat. Tidak dicatat sebagai pencari hutang melulu, tetapi negara ini harus bangun gagah di depan dunia internasional yang oleh Bung Karno dulu dikatakan ya berdaulat secara politik, gagah di dunia internasional, tidak hanya munduk-munduk. Berdikari secara ekonomi, rakyatnya harus makmur dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu adalah Trisakti. Saya
tidak tinggal di rumah, tapi saya di sana di Gunung Kidul, sementara saya jadi bilangan di Jakarta. Nah, itu nanti yang begitu yang bisa diatasi dengan KTP Sakti. Semua KTP Sakti itu akan menyelamatkan orang yang seharusnya mendapat. Itu harus dapat karena KTP Sakti itu akan tertulis secara komputerized, secara otomatis. Kemudian yang seharusnya tidak dapat, di situ itu terlambat. Karena bangunan setiap KTP itu akan mencatat jumlah kekayaan atau dia berhak atau tidak terhadap bantuan sosial, BLT, listrik, internet dan sebagainya. Nanti akan diatur secara otomatis di dalam KTP Sakti. Itu yang saya harus diperhatikan. Harga mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang hormat Profesor Dr. Teman-teman dari Bapak yang sampai kita berbincang lagi. Terima kasih banyak. Hari ini hadir di atas. Selamat datang. Kami mohon Ibu Wahid nanti memberikan tausiah. Bahwa Ibu Wahid sama-sama kita ketahui adalah sebuah Indonesia. Persamaan yang diajar di sini oleh seorang yang betul-betul yang bernama Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Setelah itu kita sesi tanya jawab kepada Bapak Profesor Rahmat MD. Langsung kenai
penghasil singkong terbesar di Indonesia. Ya, Tribuners, saat ini Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dari nomor urut 3 sedang bertolak menuju ke lokasi lain di mana agenda kampanye akbar akan dilakukan di Lampung Tengah. Namun sebelumnya, Tribuners, seperti kita ketahui bersama bahwasannya Cawapres Mahfud MD baru saja melakukan rembuk rakyat di salah satu lokasi yang berada di Lampung Tengah, didampingi dengan Yeni Wahid dan juga beberapa anggota partai ataupun politisi dari PDI Perjuangan. Selain itu, Tribuners, ini beredar kabar bahwasannya Cawapres Mahfud MD ini dikatakan akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Ya, seperti diinformasikan bahwasannya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD ternyata meminta restu kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebelum dirinya mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Megawati Soekarno Putri sudah memberikan restu kepada Mahfud MD untuk mundur dari posisinya sebagai Menko Polhukam. Hasto menambahkan rencana mundurnya Mahfud MD ini juga sudah dirancang bersama dengan Megawati Soekarno Putri serta sejumlah pimpinan partai politik pengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Rencana mundurnya Mahfud MD ini digambarkan Hasto semakin bulat saat Presiden Jokowi tidak lagi mengikuti akun media sosial Menko Polhukam tersebut. Oleh karena itu, Hasto mengatakan saat ini Mahfud MD tengah mempercepat pekerjaannya sebagai Menko Polhukam dengan harapan siapapun penggantinya sebagai Menko Polhukam tetap dalam semangat yang sama untuk membela rakyat. Ya, sebagai informasi, Mahfud MD ini merupakan satu di antara Menteri Jokowi yang dipilih sebagai Menko Polhukam dengan latar belakang profesional. Meski pernah bergabung di partai politik, Mahfud tidak tercatat sebagai kader PDI Perjuangan, partai berlogo banteng yang dipimpin Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, Mahfud MD yang kini menjadi Cawapres di Pilpres 2024 menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam yang seharusnya 8 bulan lagi dijalani. Dan ini beredar kabar bahwasannya Mahfud MD ini akan mengatakan bahwasannya dirinya ini akan mengundurkan diri tepatnya pada hari ini. Namun kami sendiri masih menunggu kira-kira kapan Mahfud MD ini akan secara langsung menyatakan dirinya ini mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam. Selain itu, Tribuners, kita masih menunggu secara bersama ini karena Mahfud MD sedang dalam perjalanan menuju ke salah satu lokasi di Lampung Tengah untuk melakukan kampanye akbar dengan para serikandi pendukung Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa dan nama saya dari
kami rasakan. Kami merasakan bahwa yang sudah terlibat dalam perang pelajaran. Masyarakat kecil, masyarakat miskin, Jalan ya. Jalan ya. Kayaknya enak.
jalan sendiri aja, Prof. Ya, ya. Hanya bantuan agak mundur. Ya. Oh, kedua akan membayar. Iya, jalan. Jadi nanti ya. Mundur dulu teman-teman. Kasih jalan. Kalau metal menang total, rambut putih yang kita pilih. Merah putih berkobar. Iya. Jangan lupa pilih Pak Ganjar. Jangan lupa pilih Pak Mahfud. Tidak terlalu trik ya? Iya, emang begitu. Lanjut, bener. Bentar ya, aku lupa juga ininya kemarin. Rambut putih yang kita pilih, merah putih semangat berkobar. Jangan lupa coblos Pak Ganjar. Jangan lupa coblos Pak Mahfud. Panjangnya. Dulu zaman Jokowi, sekarang zaman Ganjar Pranowo. Hanya Ganjar dan Mahfud yang bisa meneruskan Jokowi. Oke. Salam metal menang total, rambut putih yang kita pilih, merah putih semangat berkobar. Jangan lupa coblos Pak Ganjar, jangan lupa pilih Pak Mahfud. Pak Kades, mana Pak Kades? Pak Mahfud sendiri di sini. Ya, makasih ya. Duduk depan dulu. Mungkin perkenalan duduk dulu nggak apa-apa. Ada Pak Mahfud. Salaman dulu. Bapak masuk dulu. Kita di sini aja Pak. Siapa? Kita di sini. Ya. Hop, sini aja. Dulu di sini. Kelurahan kita. Halo Mas. Halo, aman. Bang? Iya, udah aku pasang. Audionya ada nggak? Yang YouTube. Ada ya? Ya. Sudah ya? Foto Pak. Susah fotonya dari mana? Ada.
Ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Di sini ya, di sini ya. Ini? Ya, siap. Ini? Ya, siap. Oke, saudara sekalian, ini saya berada di Pura Kampung. Saya ada di tengah Pura ini, ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan
tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika itu adalah ekspresi dari moral, etika itu adalah ekspresi dari kejujuran, etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan kepada beliau. Dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Itu saja dari saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pada Bandung dulu karena ulu-ulu mah ada di makin Aman. Itu aman. Udah ya, bos ya. Ini aman. Iya, Bang. Halo. Ini tiga, Bang. Itu oke, itu aman ya. Tapi dia udah siap, tinggal menunggu momen pertemuan sekarang. Iya, Bang. Naga. Oh, siap. Abang. Ini kan destinasi yang ada di nasional. Dari luar dari 400 orang yang nakal kita kan orang tua. Izin Pak Ted, izin perintah kedua.
Oh ya ampun, Pak Mahfud dan apa madam? DPRD mau air suci. Udah ya. Udah pulang lagi. Ada yang kok, ada yang yang manja pada mana ya kan? Yo, kasih jalan, kasih jalan. Iya, siap, siap. Aman? Iya. Dipercepat ya. Izin. Yang hitam. Awas balik sepatunya. Kalau mobil kita sih. Pak Mahfud. Oh, Pak Mahfud. Dipion boleh Pak? Boleh nggak Pak? Ya, Mas ya. Enggak mau. Udah live Tadi sudah ya. Masih Bro. Ya. Oke, maaf Pak. 36 Pak, 36. Alameta menang total, rambut putih yang kita pilih, merah putih sangat berkobar.
Jangan lupa coblos Pak Ganjar. Jangan lupa pilih Pak Mahfud. Pak Kades, gimana Pak Kades? Sehat. Pak Mahfud sendiri di sini, Pak. Ya, makasih ya. Duduk depan dulu ya. Duduk. Jadi perkenalan duduk dulu nggak Pak? Ada Pak Mahfud. Salaman dulu. Salaman dulu. Apa masuk ya. dulu? Kita di sini aja Pak. Siapa? Salaman dulu. Kita di sini. Hop, sini aja. Dulu di sini. Kalau orang geser.
momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan kepada beliau, dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Itu saja dari saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pada Bandung dulu kan. Karena ulu-ulu mah ada di makin Aman. Itu aman. Udah ya, bos ya. Ini aman. Iya bang. Halo. Ini tiga bang. Oke, itu aman ya.
Tapi dia udah siap, tinggal menunggu momen pertemuan sekarang. Iya bang. Agak. Oh siap. Abang. Ini kan destinasi yang menjadi nasional. Dari 4 izin perintah kedua. Oh ya ampun, Pak Mahfud dari foto dan bunda. Apa madam? DPRD mau air suci. Udah ya. Udah pulang lagi. Ada yang yang manja apa temannya kan. Yo kasih jalan. Iya siap. Aman? Iya. Dipercepat ya. Heli menunggu. Izin. Yang hitam. Awas balik sepatunya. Tinggal mobil kita sih. Pak Mahfud. Oh, Pak Mahfud, di film boleh Pak? Boleh nggak Pak?
Udah ya Mas ya. Nggak mau. Udah live Tadi sudah ya. Masih bro. Ya. Tutup.